Jadi ada siapa aja yang muncul di Deadpool and Wolverine? Kita tahu Deadpool and Wolverine ini dipenuhi dengan cameo. Dan kalian juga harus bisa bedain ya, yang mana cameo dan yang mana supporting character. Ini, kalau yang cuma muncul sebentar nggak punya plot itu cameo. Tapi kalau yang berperan nih kayak Elektra, terus juga X-23, Blade, terus Gambit, itu semuanya supporting character. Jadi kalian harus bedain itu juga. Tapi gue nggak mau ngomongin soal itu, gue mau ngomongin semua karakter yang muncul di Deadpool and Wolverine. Entah dia cameo, entah dia supporting character, atau apapun itu. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Seperti biasa sebelum mulai, gue mau kenalin kalian kaos dari Zoot Lab yang ada di belakang gue dan yang lagi gue pakai sekarang. Ini Deadpool and Wolverine dan beberapa karakter-karakter lainnya, dan kita juga bakal tambah lebih banyak lagi. So kalau kalian mau, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah. Mumpung juga lagi ada diskon, apalagi nanti 17-an gue bakal ada diskon spesial buat kalian semua. So jangan lupa dicek, linknya ada di deskripsi di bawah, ada di Shopee, Tokopedia, dan juga ada di TikTok Shop. So langsung aja check out guys. Oke, kita mulai dari Deadpool dan kelompok variannya Deadpool Corps. By the way, buat yang belum tahu, Deadpool Corps ini adalah tim Deadpool dari berbagai universe yang dibentuk sama Deadpool dari universe utama Marvel Comics Earth 616. Tim Deadpool Corps sendiri dibentuk setelah Deadpool ini dipilih sama Contemplator untuk menghadapi entitas Cosmic Awareness yang sedang memakan kesadaran dari multiverse. Yang pertama di sini ada Deadpool Prime alias Wade Wilson yang diperankan sama the one and only Ryan Reynolds yang udah ngacak-ngacak timeline pakai alat time travelnya Cable dan berhasil menyelamatkan Universe Fox X-Men setelah teaming up sama Wolverine. Berikutnya ada Lady Deadpool yang karakternya disuarain sama bininya si Ryan Reynolds, Blake Lively. Lady Deadpool atau Wanda Wilson adalah varian Deadpool wanita dari Earth 3010 yang diceritakan sebagai tentara pemberontak yang melawan kelompok loyalis pimpinan Jenderal Amerika, varian dari Captain America yang berkuasa di pemerintahan Amerika. Singkat cerita, setelah Deadpool ngebantu Lady Deadpool ngalahin General Amerika, Lady Deadpool akhirnya setuju buat join ke Deadpool Corps. Lanjut ada Kidpool yang diperanin sama anaknya Ryan Reynolds, Ines Reynolds, dimana Kidpool atau Wade Wilson ini adalah varian Deadpool bocah yang berasal dari Earth 10330. Dia diceritakan sebagai bocah mutant yang bersekolah di Xavier Orphanage for Troubled Boys, dimana ini adalah sekolah khusus untuk anak-anak mutant yang punya kekuatan super. Kidpool ini selalu bikin masalah di sekolahnya dan ngebuat dia dimusuhin sama seluruh murid yang ada di sana. Kidpool yang merasa terpojok akhirnya memutuskan untuk keluar dari sekolah, dan pas itu terjadi beruntungnya ada Deadpool dari Earth 616 yang langsung rekrut Kidpool ke Deadpool Corps. Nah, kalau di film ini Kidpool cuma digambarkan sebagai Deadpool yang mulutnya paling sampah di antara varian lainnya. Lanjut ada Baby Pool yang di film ini disuarakan sama anaknya Ryan Reynolds, si Olin Reynolds yang masih bayi. Nah, Baby Pool ini adalah karakter original Deadpool yang dibuat di film ini, dan sepertinya ini terinspirasi dari varian Chibi Pool yang kalau di komik adalah bagian dari Deadpool Corps. Next ada Dogpool, aka Mary Poppins Merc with Bark. Nah, dia ini adalah varian anjingnya Deadpool yang jadi peliharaannya Nicepool. Dogpool ini diperanin sama Peggy, anjing yang memenangkan kontes anjing terjelek di Inggris. Di komik, Dogpool alias Wade Wilson dari Earth 103173 adalah anjing jalanan yang jadi objek eksperimen perusahaan kecantikan Mascara X, dimana eksperimen ini akhirnya membuat tubuh Dogpool bermutasi dan ngasih dia kekuatan super regenerasi. Dogpool akhirnya dibuang, tapi karena dia punya kekuatan gak bisa mati, Dogpool kemudian diambil sama pemilik sirkus untuk jadi penampil di pertunjukan sirkusnya. Sebelum akhirnya Deadpool ini datang menjemput Dogpool dan merekrut dia untuk masuk ke dalam Deadpool Corps. Next ada Nicepool yang diperanin sama Gordon Reynolds. Well, Gordon ini adalah alter ego yang diciptakan sama Ryan Reynolds ketika sesi interview dengan GQ Man of the Year. Gordon ini dibentuk sebagai kembarannya Ryan Reynolds yang selalu ngerosting dan ngomong jelek soal saudaranya. Anyway, di film ini Nicepool diceritakan sebagai pemilik dari Dogpool dan satu-satunya Deadpool yang gak punya kekuatan regenerasi. Sebagai gantinya, tubuh dan mukanya ini gak cacat sama sekali seperti Deadpool lainnya. Nicepool ini juga diceritakan sebagai Deadpool yang selalu bersikap baik meskipun ujung-ujungnya nasibnya jelek karena dia mati saat dijadiin tameng hidup sama Deadpool Prime yang lagi ngelawan Deadpool Corps.
Moving on, ada Headpool, salah satu varian Deadpool yang cukup aneh dengan kepala zombie dan helm terbangnya. Karakter ini sendiri disuarakan sama aktor Nathan Fillion yang main di film Suicide Squad dan Superman Legacy-nya James Gunn. Di komik, Headpool adalah varian Deadpool dari Earth 2149, sebuah universe yang terjangkit wabah zombie yang mengubah seluruh villain dan superhero di sana menjadi zombie. Termasuk si Deadpool ini yang berubah setelah digigit sama zombie Silver Surfer. Singkat cerita, zombie Deadpool akhirnya berpindah ke Earth 616, di mana di sana dia dipenggal sama penyihir Jennifer Kale dan juga Wonder the Aquarian. Well, walaupun tinggal ke sisa kepalanya doang, zombie Deadpool justru masih hidup dan dia malah nggak merasakan lapar sama sekali setelah berpisah sama tubuhnya. Lanjut, ada Cowboy Deadpool dengan gaya Cowboy Wild West-nya yang disuarakan sama aktor Matthew McConaughey. Nah, kalau di komik, varian Deadpool ini dikenal sebagai Deadpool Kid dari Earth 1108. Dia adalah Deadpool kriminal yang jadi buron karena kasus perampokan bank. Dia juga terlibat kasus lain seperti penyerangan dan pembajakan. Deadpool Kid adalah bagian dari tim Evil Deadpool Corps yang punya tujuan untuk menghabisi semua varian Deadpool. Next, ada Zenpool, varian Deadpool dengan pakaian Monk dan senjata tradisionalnya. Di komik, Deadpool ini adalah Deadpool dari Earth utama Marvel Comics yang berubah kepribadiannya gara-gara mantra Scarlet Witch dan Dr. Doom. Nah, ini ngebuat si Deadpool jadi punya persona cinta damai dan dikenal sebagai Zenpool. Zenpool ini nggak suka melakukan kekerasan dan lebih suka menghabiskan waktunya untuk mengurus kebunnya dengan tenang. Lalu ada Golden Age Deadpool, salah satu Deadpool dengan kostum unik dengan topeng gas mask dan pedang klasik. Golden Age Deadpool ini atau Frederick Wheezy Wilson adalah varian Deadpool dari Earth TRN 245 yang hidup di masa Perang Dunia Pertama. Dia adalah keponakan dari mantan Presiden Amerika Woodrow Wilson yang memutuskan kabur dari militer dengan ngerokok banyak cerutu supaya paru-parunya rusak dan dia jadi penyakitan. Setelah keluar dari militer, dia akhirnya hidup miskin sampai dia kemudian ketemu sama dua mata-mata Jerman yang nawarin dia uang dan kekuasaan dengan syarat Wheezy mau jadi objek eksperimennya. Singkat cerita, dengan teknologi curian dari Amerika, mereka akhirnya berhasil membuat Wheezy menjadi super soldier dengan kekuatan healing factor yang dinamakan sebagai Weapon X. Lanjut, ada Deadpool 2099. Di komik, dia ini dikenal sebagai Warda Wilson dari sebuah universe futuristik Earth 16356. Warda adalah anak dari Wade Wilson dan Shiklah, Ratu Iblis dari Underworld. Warda sendiri mewarisi kekuatan healing factor dari Wade dan sihir dari ibunya Shiklah. Singkat cerita, setelah dia gagal menemukan keberadaan ibunya, Warda akhirnya mengambil identitas Deadpool dan melakukan aksi brutalnya bersama anak buahnya Legion of Bob. Dimana di setiap aksinya dia juga memakai super suit dan senjata canggih Light Sword sebagai senjatanya. Berikutnya ada Samurai Pool. Di komik dia dikenal sebagai Watari alias Ronin Pool, samurai tanpa tuan yang hidup bersama karakter Marvel lainnya di sebuah universe Earth 11542 yang punya kultur Jepang. Watari adalah ahli pedang dengan kekuatan healing factor dan bagian dari Deadpool Corps. Next, ada Wellspool dengan kaos Wrexham. Basically, ini adalah Deadpool yang merupakan parodi dari tim Wrexham AFC, klub bola di Wales punyanya Ryan Reynolds yang sempat dibikin video dokumenternya di Disney Plus berjudul Welcome to Wrexham. Next, ada Scottish Pool, Deadpool dengan baju tradisional Skotlandia yang punya senjata long sword. Terus ada Deadpool Circus yang merupakan parodi dari perannya Hugh Jackman sebagai P.T. Barnum, circus master di film musikal The Greatest Showman. Lanjut, ada Canada Pool, Deadpool dengan kostum abu-abu kayak Deadpool X-Force di film Deadpool 2, tapi dengan logo bendera Kanada di dadanya. Terus ada Peter Pool, basically ini adalah si Peter, mas-mas sales mobil biasa temannya Deadpool yang sebelumnya sempat join ke X-Force. Peter Pool ini punya jasa besar yang bikin Deadpool Corps damai dan nggak lagi mengejar-ngejar Deadpool sama Wolverine. Kalau di komik, Peter atau Peter Wisdom ini adalah mutant dan agent MI13 dengan kekuatan cakar api yang akhirnya jadi leader tim X-Force. Dan finally, ada cameo Deadpool yang diperanin sama Harry Holland, adeknya Tom Holland si Peter Parker, dimana sebelumnya dia juga pernah muncul di film Spider-Man No Way Home, tapi adegannya di-cut. Selain Deadpool, Wolverine juga menjadi bagian penting dari film ini. So, juga ada beberapa varian Wolverine yang di-reveal di film ini. Yang pertama ada Logan, our OG Wolverine yang jadi anchor being dari universe X-Men Fox. Logan ini udah pensiun jadi X-Men untuk ngerawat Profesor X yang kena Alzheimer dan akhirnya jadi pelindungnya Laura alias X-23, mutant yang tercipta dari DNA-nya Logan. Logan ini mati dibunuh sama X-24 saat ngelindungin Laura, dan di film Deadpool and Wolverine kita bisa ngelihat mayat Logan yang udah tinggal tulang adamantium aja.
Selain mayat Logan, Deadpool juga ketemu sama Wolverine lain, which is Logan versi pendek atau Short King Wolverine yang dimunculin sebagai jokes respon Deadpool ke misu-misu fanboy Marvel sejak X-Men pertama, yang dimana waktu itu kecewa berat nih sama Hugh Jackman yang dianggap ketinggian dan gak akurat sama komiknya saat memerankan Wolverine. Dimana kalau di komik, Wolverine sendiri emang punya tinggi sekitar 5,3 inci atau sekitar 160 cm. Sedangkan tingginya Hugh Jackman ini sekitar 6,2 inci atau sekitar 188 cm. Ini tingginya jauh banget sebenarnya. Lanjut ada Weapon X Wolverine. Nah, ini adalah Wolverine dari Earth 295 atau Universe Age of Apocalypse yang menceritakan bagaimana Apocalypse berhasil men-take over Amerika Utara dan hampir menguasai seluruh dunia. Di storyline ini, Wolverine kehilangan tangan kirinya saat melawan Cyclops dan teaming up dengan Magneto untuk melawan Apocalypse dengan identitas baru sebagai Weapon X. In the end, Weapon X ini akhirnya jadi bawahannya Apocalypse dengan identitas baru sebagai Weapon Omega dan akhirnya terpaksa dibunuh sama Jean Grey karena udah mulai mengancam Edge. Lalu ada Wolverine alias Patch dengan jas putih dan eye patch ikoniknya yang di sini kelihatan lagi berjudai di sebuah kasino. Nah, kalau di komik, Patch ini adalah identitas palsu yang digunakan sama Wolverine untuk menyamar saat dia menjalankan misi rahasia di Pulau Madripoor. Next one, di-reveal juga salah satu Wolverine sepuh yaitu Old Man Logan yang make senapan buat nembak Deadpool. Nah, penampilannya ini persis banget kayak di komik dengan jenggot dan rambut yang udah memutih. Tubuhnya juga udah kelihatan tua dan kepribadiannya juga grumpy yang ini jadi khas banget untuk karakternya. Old Man Logan ini pertama diintroduce di komik pas tahun 2008 sebelum akhirnya punya seri komik sendiri yaitu Old Man Logan di tahun 2015. Old Man Logan ini berasal dari Earth 807128 yang diceritakan sebagai Wolverine yang udah membunuh X-Men karena ilusi Mysterio. Sejak saat itu, Logan bersumpah untuk nggak menggunakan cakar adamantiumnya lagi sampai dia tua. Moving on, ada Crucified Wolverine yang terinspirasi dari cover komik Uncanny X-Men issue 251 buatannya Chris Claremont dan Mark Silvestri. Di komik ini mereveal bagaimana Wolverine disalib dengan kayu berbentuk X di sebuah dataran yang penuh dengan tulang. Di storyline komik ini diceritakan bagaimana kelompok militer River yang dipimpin sama Donald Pierce berhasil menyerang X-Men dan menyiksa Wolverine. Wolverine akhirnya berhasil kabur setelah dibebaskan sama Jubilee dari salibnya. Berikutnya ada Wolverine dengan kostum coklat kuningnya yang terinspirasi dari desain John Byrne di komik The Incredible Hulk issue 340. Nah, sama kayak storyline komiknya, di adegan ini kita bisa ngelihat Wolverine yang gelut sama Hulk. Bedanya, yang muncul adalah Hulk versi Mark Ruffalo. Dan kita juga bisa ngelihat pose Wolverine dengan pantulan Hulk di cakar adamantiumnya yang mirip kayak cover komik The Incredible Hulk issue 340 buatan Todd McFarlane. Nah, yang paling mengejutkan adalah kemunculan dari Wolverine atau Henry Cavill Wolverine yang di sini punya tampilan yang garang kayak Hugh Jackman di film X-Men sebelumnya, lengkap sama cerutu dan juga motornya. Salah satu yang keren dari Wolverine ini adalah signature arm reload-nya ketika ngeluarin adamantium claws yang mirip kayak ancang-ancang fightingnya dia di film Mission Impossible Fallout dan beberapa film-film lainnya. Dia juga jadi salah satu fancast paling populer untuk memerankan karakter Wolverine di MCU, terutama setelah dia berhenti jadi Superman di DCEU. Dan finally, The Worst Wolverine, karakter Wolverine original di film ini yang diceritakan punya masa lalu kelam karena dia udah ngebiarin para X-Men terbunuh. Ini akhirnya memicu dia untuk balas dendam dengan ngebunuh para penjahat dan orang-orang yang gak berdosa. In the end, dia dapat penebusan dosa setelah teaming up dengan Deadpool dan ngebantu menyelamatkan Universe X-Men Fox atau 10005. Wolverine ini pakai kostum kuning biru dan topeng ikoniknya yang terinspirasi dari kostum Wolverine di komik Giant Size X-Men issue 1. By the way, ada yang ngeh nggak nih sama Wolverine yang ini, dimana dia muncul di Deadpool and Wolverine? Ya, Chuck Logan jadi cameo di film ini. Nggak bohong guys. Ini kocak aja buat dimasukin. Selain cameo Wolverine, film ini juga menampilkan beberapa karakter dari film Marvel 20th Century Fox yang menandakan kalau universe mereka emang canon dengan MCU dan juga sebagai tribute untuk menghormati legacy mereka yang udah membesarkan franchise live action Marvel sampai bisa sepopuler saat ini. Bahkan MCU tidak akan ada tanpa mereka. Nah, dari kelompok Resistance Group yang ada di The Void di film ini, kita bisa ngelihat ada karakter Elektra yang kembali diperanin sama Jennifer Garner yang muncul di film Daredevil 2003 dan film Elektra 2005. Di filmnya, Elektra adalah putri dari Nicholas Nachios, bisnismen kaya dari Yunani yang punya banyak bisnis ilegal bareng Kingpin di Amerika.
Elektra adalah love interest-nya Matt Murdock dan akhirnya jadi assassin paling mematikan setelah dilatih sama master dari kelompok Chase yang bernama Stick. Next ada Blade yang diperanin sama Tukul. Maksudnya Wesley Snipes yang muncul di film trilogi Blade yang rilis di tahun 1998, 2002, dan 2004. Di filmnya, Blade diceritakan sebagai manusia setengah vampire yang jadi pemburu vampire paling ditakuti di seluruh dunia. Blade udah ngalahin banyak vampire, mulai dari Deathcon Frost yang punya kekuatan Lamagra, Vampire Super Reaper yang di-lead sama Jared Nomak, dan juga Dracula. By the way, sebelum Ryan Reynolds jadi Deadpool, Doi emang pernah main sama Wesley Snipes di film Blade Trinity sebagai karakter Hannibal King yang teaming up sama Blade. Next thing ada Channing Tatum. Finally, dia jadi Gambit di MCU lengkap dengan aksen Prancisnya. Powernya dia ini meledak-ledak dengan juga kostum ikoniknya yang terinspirasi dari komik dan kartunnya. Ini adalah closure sendiri buat Channing Tatum yang akhirnya dia ini bisa memainkan karakter yang dia idam-idamkan selama ini. Apalagi dulu Marvel Studios sempat merencanakan film solo untuk karakter Gambit di MCU Phase 3 dengan Channing Tatum sebagai main karakternya. Tapi akhirnya film ini kandas bareng sama film Inhuman yang gak jadi digarap. By the way, buat yang belum tahu, Gambit adalah mutant dengan kekuatan energi eksplosif dan juga member dari tim X-Men. Berikutnya ada Laura alias X-23 yang kembali diperanin sama Daphne Keane. Well, ini bukan Laura yang sama dengan yang ada di film Logan, tapi kayaknya punya latar cerita yang mirip. Dimana di sini dia juga jadi remaja yang udah gak garang lagi nih, karakternya udah beda. Nah, walaupun si pemerannya, si Daphne Keane udah konfirmasi kalau si Laura ini adalah Laura yang sama, tapi kayaknya ini beda. Karena yang ngomong cast-nya, bukan si Kevin Feige atau direkturnya. Jadi, kita tidak bisa percaya. Kalau di filmnya, Laura ini adalah anak mutant yang diciptakan dari DNA-nya Logan. Makanya, dia punya kekuatan healing factor dan cakar adamantium yang sama dengan si Logan. Masa depan Laura di MCU ini masih belum ketahuan, tapi potensinya buat gabung di film Young Avengers ini lumayan terbuka. Dan mungkin dia bakal jadi founding members baru dari X-Men di Mutant Saga MCU nanti. Ada juga Chris Evans yang pas awal muncul agak ngeprank kita karena kita ngira dia ini jadi Captain America. Tapi ternyata dia jadi Johnny Storm alias Human Torch dari tim Fantastic Four yang akhirnya dibunuh sama Cassandra gara-gara dicepuin Deadpool. Johnny Storm ini sebelumnya muncul di film Fantastic Four yang dirilis tahun 2005 dan juga film sequelnya Fantastic Four The Rise of Silver Surfer yang dirilis tahun 2007. Di filmnya, Johnny Storm diceritakan sebagai playboy dan bocah urakan, adiknya Susan Storm, yang akhirnya mendapatkan kekuatan setelah kena badai kosmik di misi luar angkasanya Reed Richards. Johnny akhirnya punya power untuk berubah menjadi api dan juga bisa terbang. Dia juga adalah bagian dari tim superhero Fantastic Four setelah ngalahin Dr. Doom. Film ini juga menampilkan banyak mutant dari Marvel Fox yang sebagian diperanin sama aktor originalnya dan sisanya diperanin sama aktor-aktor baru. Seperti Victor Creed alias Sabretooth, mutant dengan kekuatan hewan buas yang punya cakar dan gigi tajam yang di film X-Men ini jadi anak buahnya Magneto. Di film X-Men dia ini adalah saudara sekaligus musuh bebuyutannya Wolverine. Nah, di film Deadpool and Wolverine, Sabretooth adalah anak buahnya Cassandra Nova yang akhirnya berhasil dibunuh sama Wolverine. Sabretooth diperanin kembali sama Tyler Mane dari film X-Men pertama. Next ada John Allardyce alias Pyro yang diperanin kembali sama Aaron Stanford dari film X2 dan X-Men The Last Stand. Dia adalah mutant dengan kekuatan pyrokinetic yang bisa memanipulasi api. Di film X-Men, dia adalah murid di sekolahnya Charles sebelum dia akhirnya gabung dengan kelompok Brotherhood of Mutant yang di-lead sama Magneto. Kalau di Deadpool and Wolverine ini, Pyro punya kostum yang comic accurate dan dia juga diceritakan sebagai anak buahnya Cassandra di The Void. Sebelum akhirnya dia dibunuh sama Cassandra gara-gara berkhianat dan kerjasama dengan si Mr. Paradox. Lanjut ada Mortimer Tony B alias Toad yang diperanin sama Daniel Medina Ramos yang diceritakan dia ini sebagai anak buahnya Cassandra. Di film X-Men, dia diperanin sama Ray Park yang diceritakan juga sebagai mantan tentara perang Vietnam dan mutant dengan kekuatan amfibi yang membuat dia bisa loncat tinggi, nempel di tembok, dan juga punya lidah yang panjang. Dia juga adalah anak buahnya Magneto di kelompok Brotherhood of Mutant. Terus ada Azazel, mutant dengan tampilan seperti iblis dan kekuatan teleportation. Dia adalah anak buahnya Cassandra Nova yang akhirnya dibunuh sama Blade. Karakter ini sebelumnya muncul di film X-Men First Class dan diperanin sama Jason Fleming. Di filmnya, Azazel adalah mutant yang jadi member dari tim Hellfire Club yang di-lead sama Sebastian Shaw. Berikutnya ada Callisto, anak buahnya Cassandra yang punya kekuatan super speed dan kemampuan melacak mutant. Karakter ini sempat muncul di film X-Men The Last Stand sebagai leader dari kelompok mutant terbuang yang bernama Omegas yang akhirnya join ke kelompok Brotherhood of Mutant yang di-lead sama Magneto. Terus ada Yuriko Oyama alias Lady Deathstrike, anak buahnya Cassandra yang dibunuh sama Blade.
Lady Deathstrike ini adalah mutant dengan kekuatan cakar adamantium, dan di film X2 dia adalah anak buah dari Colonel Stryker yang akhirnya dibunuh sama Wolverine. Terus ada Philippa Sontak alias Arclight, mutant dengan kekuatan Shockwave yang ada di kelompoknya Cassandra nih. Karakter ini muncul di film X-Men The Last Stand sebagai teammate-nya Callisto di kelompok Omegas dan Brotherhood of Mutant. Terus ada Elizabeth Braddock alias Psylocke. Nah, dia ini adalah mutant dengan kekuatan memanipulasi energi psionik menjadi senjata. Dia ini dibunuh sama Elektra, dan karakter ini sempat muncul di film X-Men dengan persona dan kekuatan yang berbeda. Di film X-Men The Last Stand, dia adalah member dari kelompok Omega yang punya kekuatan teleportation melalui bayangan. Sedangkan kalau di film X-Men Apocalypse, karakter ini diperanin sama Olivia Munn yang diceritakan sebagai asisten Caliban sebelum dia direkrut Apocalypse untuk menjadi Four Horsemen of Apocalypse. Terus ada Fred Dukes alias Blob, mutant dengan kekuatan super strength dan juga durability. Dia adalah anak buahnya Cassandra yang dibunuh sama Blade pas battle. Karakter ini sebelumnya muncul di film X-Men Origin yang awalnya diceritakan sebagai bagian dari tim Task Force X sebelum akhirnya dia pensiun dan jadi gendut. Terus ada Quill, mutant dengan kekuatan bisa ngeluarin duri dari tubuhnya. Dia ini berbeda dengan versi komik dan film sebelumnya. Karakter ini justru ditampilkan sebagai wanita. Karakter ini muncul di film X-Men The Last Stand dengan diperankan sama Ken Leung yang diceritakan sebagai teammate-nya Callisto di kelompok Omega. Terus ada Kane Marco alias Juggernaut. Nah, dia ini adalah mutant dengan kekuatan super strength dan helm yang bisa menangkis kekuatan manipulasi pikiran. Di sini dia dibunuh sama Laura dan helmnya digunakan sama Deadpool untuk menekan kekuatannya Cassandra. Juggernaut sebelumnya muncul di film X-Men The Last Stand sebagai anak buahnya Magneto di kelompok Brotherhood of Mutant, dan dia juga muncul di film Deadpool 2 sebagai partnernya Russell yang berhasil dikalahkan sama para X-Men. Kalau di komiknya, dia diceritakan sebagai saudaranya Profesor X. Next ada Ivan Dragovsky alias The Russian. Di komik atau di filmnya, dia adalah mercenaries yang di-hire bos mafia untuk ngebunuh The Punisher. The Russian sempat muncul di film The Punisher tahun 2004 dan karakternya diperanin sama Kevin Nash. The Russian diceritakan di-hire sama kelompok mafia Howard Stern untuk ngebunuh Frank Castle. Terus terakhir ada Bullseye, super villain dengan kekuatan tembakan yang akurat yang jadi anak buahnya Cassandra. Karakter ini terinspirasi dari Bullseye yang muncul di film Daredevil yang dirilis tahun 2003. Di film itu diceritakan kalau dia adalah pembunuh profesional dengan kekuatan marksmanship akurat yang di-hire sama Kingpin untuk ngebunuh Matt Murdock dan keluarga Nachios. Selain itu ada juga karakter Marvel yang cuma di-mention dan jadi easter eggs aja di film ini. Kayak Magneto yang diceritakan udah mati sama Cassandra, dimana di film X-Men kita tahu dia diperanin sama Ian McKellen, sedangkan di versi mudanya diperanin sama Michael Fassbender. Terus ada juga Daredevil yang kayaknya nge-refer ke Daredevil yang diperanin sama Ben Affleck di film Daredevil 2003. Terus Quicksilver yang masih belum jelas apakah ini Quicksilver Evan Peters di film X-Men atau Quicksilvernya Aaron Taylor Johnson yang udah koit di film Avengers Age of Ultron. Tapi kayaknya Quicksilver yang versi Evan Peters ya. Dan ada Punisher yang sempat di-mention sama Elektra, Blade, dan Deadpool, yang dimana Deadpool nanyain Punisher versi mana nih, karena sejauh ini udah ada 4 versi Punisher. Pertama ada Punisher versi Dolph Lundgren yang muncul di film The Punisher tahun 1989. Terus ada Punisher versi Thomas Jane yang muncul di film The Punisher tahun 2004. Terus Punisher versi Ray Stevenson yang muncul di film Punisher Warzone yang rilis tahun 2008. Dan Punisher versi John Bernthal yang muncul di series Punisher Netflix. Selain itu ada juga variant Scott Lang alias Ant-Man versi Paul Rudd yang di sini udah jadi mayat dan jadi markasnya Cassandra di The Void. Terus Leviathan, monster yang jadi kendaraan pasukan Chitauri yang di-lead sama Thanos. Terus ada Thor dari Ultimate Universe yang nangisin Deadpool, which is ini adalah parodi dari Thor yang kehilangan Loki di film Thor The Dark World. Walaupun ini masih banyak pertanyaan juga ya. Kenapa si Deadpool ini ditangisin sama si Thor? Apakah ini terjadi di masa depan? Ya, which is kita bahas di video yang lainnya kali ya. Terus ada Captain America dari Earth 616 MCU dan Happy Hogan MCU yang ketemu sama Deadpool yang minta buat join ke Avengers. Kalau lihat dari tanggalnya ini Maret 2008, pertemuan ini terjadi sebelum perang sama Thanos di Infinity War. So itu dia semua karakter yang muncul di Deadpool and Wolverine. Kalau ada yang gue lewatkan atau mungkin kalian ada tambahan lainnya, silakan komen di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. Atau kalian punya apapun itu, teori atau pembahasan atau pertanyaan yang nantinya bisa gue pakai untuk di konten berikutnya, silakan juga tumpahkan di kolom komentar di bawah ya. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.